Shalom buat hambanya Pak Cornelius dan Pak Burhanuddin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin dalam hal ini tidak terlalu banyak yang dibahas, tapi hanya sedikit saja mungkin pesan. Iya Pak. Tadi sudah menyimak, topiknya adalah kita jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Kita tahu bahwa orang yang sudah percaya Yesus sudah memiliki kepastian. Amin. Sudah ada di jalan yang lurus. Kenapa saya bisa mengatakan kita punya kepastian ada di jalan yang lurus? Karena yang kita pegang ini benar-benar asli dan sempurna. Haleluya. Asli bagaimana? Alkitab itu asli, turun-temurun dari zaman para nabi, itu adalah merupakan pewahyuan. Amin. Berbeda dengan yang saya dulu pakai, kitabnya saja banyak. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Itu dulu Pak Burhanuddin. Ya. Sekarang saya simpulkan dengan kitab yang disempurnakan oleh Allah dan dibenarkan oleh Allah, kata Al-Quran. Ya. Apa itu? Alkitab, Taurat, dan Injil. Itulah kitab yang sempurna, memberikan bimbingan, tuntunan. Karena Taurat dan Injil adalah petunjuk cahaya untuk bertakwa. Orang tidak bisa bertakwa kalau tidak mengikuti petunjuk dari Taurat dan Injil. Bagaimana dengan yang mengikuti hadis dan fikih? Apakah itu dibenarkan? Dibenarkan oleh agamanya, tapi menurut Allah, wallahu alam, tidak tahu. Mungkin pesan Tuhan ini bisa jadi berkat kepada kita semua. Prinsipnya kita yang sudah mengenal Yesus jangan sampai meninggalkan Yesus. Amin. Yang kita sudah diselamatkan harus menuntun juga mereka yang belum mengenal Yesus. Inilah yang disebut berkat keselamatan, bukan untuk kita saja, tapi kita bagikan, kita berikan kepada orang-orang yang butuh dengan keselamatan. Kita berikan juga kepada saudara, teman kita, bahwa Yesus adalah benar-benar jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak melalui Yesus kita akan rugi. Jadi supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Amin. Baik itu dunia maya seperti sekarang atau dunia nyata. Mungkin membagikan kepada dunia nyata nanti ketika sudah COVID selesai, kita khotbah di gereja-gereja, itu membagikan berkat. Sekalian juga membagikan berkat yang berkelimpahan, bisa melalui transfer lewat rekening Pak Cornelius atau mungkin Pak Kace atau Pak Burhanuddin. Itu yang berkelimpahan. Amin. Secara materi ya. Kami sebagai ujung tombak ya, rela dikejar-kejar, rela diintimidasi, rela ditakut-takuti. Demi apa? Demi melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Amin. Amin Pak ya. Nah itu
Jadi kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini benar-benar penuh tantangan dan risiko. Coba sekarang Muhammad Kacek sembunyi-sembunyi, kalau tidak dijamin oleh Tuhan, waduh bagaimana hidupnya, perlu makan siang dan malam, perlu pakaian, perlu mandi, cuci dan sebagainya. Coba kalau Tuhan tidak jamin, repot kita, sudah nggak bisa kerja, diintimidasi orang. Tapi disinilah kasih Tuhan Pak Burhanuddin. Amin. Mantap. Ada aja Mantap. orang yang Mantap. tergerak, ya begitu. Ya. Jangan takut Lanjutkan. menyampaikan kebenaran. Jadi orang yang sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, saya siang malam selagi ada fasilitas dari YouTube, saya terus mengabarkan Injil. Tapi kalau saya tidak mengabarkan Injil, gelisah rasanya hati saya. Bagaimana kalau saya nanti dipanggil Tuhan belum berbuah? Ya. Inilah tekad Muhammad Kacek yang utamakan berbuah, supaya buahmu itu tetap mendapat berkat dari Tuhan. Amin. 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 Saya yakin dan percaya mengabarkan Injil ini tidak sia-sia. Karena memang Tuhan sudah katakan, siapa yang mengabarkan maka akan makan dari Injil itu, pemberitaan Injil. Dan ini yang saya rasakan sekarang. Tidak perlu saya kerja keras secara fisik. Saya nyupir bis, nyupir taksi, nyupir truk, nyupir gandengan. Kalau sekarang saya hanya menyupir di mimbar saja, cukup makan, tidur enak, tidak perlu susah. Karena memang janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada janji Tuhan yang palsu. Nah. Haleluya. Berbeda dengan dulu, saya menjanjikan kalau mati nanti dapat bidadari 40. Saya menyampaikan kepada orang, tapi saya sendiri bingung masuk surga atau tidak. Wallahu alam. Betul Pak Burhanuddin? Walau bisawab. Wallahu alam bisawab. Coba bayangin. Kalau sekarang masih ada orang yang mau wallahu alam bisawab, waduh kebangetan. Kenapa? Sekarang sudah zamannya internasional, sudah bisa di dunia. Nggak perlu lagi sekarang ikut wallahu alam bisawab. Aduh. Iya. Benar. Iya kan? Iya. Iya. Sekarang kita langkahnya sudah pasti. Kalau logikanya alamat kita pasti, misalkan saya mau ke Tanjung Priuk, ke Semper, alamatnya RT 5 RW 2 Jalan Intan, pasti ketemu karena alamatnya palsu. Tidak ada wallahu alam. Itu contoh dekat. Sekarang mau ke surga, waduh, alam yang jauh, alam malakut, alam Yahud. Ditanya wallahu alam, waduh bagaimana? Masar di sana tidak ada yang namanya handphone, telepon. Begitu ditelusuri jalan itu, ternyata yang terbuka ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Mau balik lagi bagaimana? Jasad sudah rusak. Supaya tidak kita rugi, selama kita diberi kesempatan di dunia hidup, mari kita ikuti instruksi daripada Alkitab. Mengikuti Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup dan juru selamat yang kekal. Itulah Tuhan Yesus. Memberitakan Yesus memang berisiko. Harus benar-benar kita ikhlas di dalam nama Yesus.